Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, apa kabar? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat. Dan kita akan memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Itu masih tetap dalam pembahasan para ulama masa dinasti Abbasiyah. Nah, di antara yang akan kita kaji, kalau kemarin sudah dibahas Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang mengenai Imam Abu Dawud begitu. Nah, nama lengkapnya anak-anak sekalian, Sulaiman bin Al-Ash bin Ishaq bin Basir bin Siddad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Jadi ia dilahirkan pada tahun 2002 Hijrah bertepatan dengan 817 Masehi di Sijistan. Makanya namanya As-Sijistani gitu. Nah, sejak kecil anak-anak sekalian, Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Beliau cukup dewasa, ia juga mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Sam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lain untuk belajar hadis dari para ulama. Berbagai hadis yang diperolehnya disaring. Hasil penyaringan itu dibukukan dalam kitab As-Sunan. Jadi Abu Dawud sering mengunjungi Baghdad, terutama untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada para penduduk Baghdad pada saat itu. Nah, kitab As-Sunan anak-anak sekalian digunakan sebagai pegangannya. Kitab tersebut mendapat pujian dari Ahmad bin Hambal, ulama fikih termasyhur dari 4 imam mazhab yang nanti akan kita bahas. Imam mazhab itu. Atas permintaan gubernur secepatnya Abu Dawud kemudian menetap di Basrah. Gubernur menghendaki supaya Basrah menjadi pusat bagi para permintaan. Maka permintaan itu kemudian menetap di Basrah. Gubernur menghendaki supaya Basrah menjadi pusat dari para ilmuwan, bagi para ilmuwan dan peminat hadis. Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud itu sangat banyak anak-anak sekalian. Di antaranya Ahmad bin Hanbal, lalu Al-Qanabi, Abu Amr Ad-Darir, juga Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Al-Walid At-Tayasili begitu. Dan juga lain-lainnya, banyak guru-gurunya. Sebagian dari gurunya juga merupakan guru Imam Bukhari dan Muslim, jadi nyambung satu guru. Seperti Ahmad bin Hambal, Utsman bin Abi Saibah, dan Qutaibah bin Said. Adapun para ulama yang menjadi muridnya atau mengambil ilmunya antara lain Abu Isa At-Tirmidzi, lalu Abu Abdurrahman An-Nasai, Abu Bakar bin Abu Dawud, putranya sendiri, lalu Abu Awana, Abu Said Al-Arabi, lalu Abu Ali Al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dasa, Abu Salim Muhammad bin Said Al-Jaldawi begitu, dan lain-lain. Nah, anak sekalian, Abu Dawud adalah salah seorang ulama besar yang wara', soleh, bijaksana. Jadi syarat jadi ulama tuh sangat mudah ternyata, wara', soleh, dan bijaksana begitu. Sehingga sifat-sifat mulianya diungkapkan oleh sebagian ulama dengan pernyataan Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hanbal dalam perilaku, ketenangan jiwa, kebagusan pandangan, dan kepribadiannya. Nah, Ahmad sendiri menyerupai Waqi. Waqi menyerupai Sufyan As-Tsauri. Sufyan menyerupai Mansur. Mansur menyerupai Ibrahim An-Nakhai. Nah, Ibrahim menyerupai Al-Aqamah. Al-Qamah menyerupai Ibnu Mas'ud. Sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri menyerupai Nabi SAW. Dan sifat-sifat tersebut ada di dalam sifat dan karakteristik Abu Dawud. Nah, Imam Abu Dawud menulis banyak kitab anak-anak sekalian. Kitab hadis banyak ditulis oleh Imam Abu Dawud. Di antaranya kitab As-Sunan, Sunan Abu Dawud, kitab Al-Marasil, juga kitab Al-Qadar, An-Nasikh wa Mansukh, Sahih Sunan Abi Dawud, lalu Fadail Al-Amal, kitab Az-Zuhud, Ad-Dalail An-Nubuwah, Ibtida Al-Wahyu, dan Akhbar Al-Khawarij. Nah, kitabnya yang paling terkenal oleh kalangan umat Islam di Indonesia, apa kira-kira? Ya, kitab Sunan Abu Dawud. Nah, Abu Dawud meninggal
di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijrah bertepatan dengan 885 Masehi. Sekarang Imam At-Tirmidzi, anak sekalian. Nah, Imam At-Tirmidzi banyak pula mengarang kitab seperti kitab Al-Hal, Al-Ilal, kitab Al-Asma As-Sahabah, kitab Al-Asma Al-Kunyah, dan yang terkenal dalam kitab As-Sunan dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmidzi adalah induk hadis hasan. Nah, kitab tersebut terdiri dari 4 bagian, anak-anak sekalian. Bagian pertama, bagian yang dipastikan kesohihannya. Bagian yang kedua, bagian yang mencapai syarat sebagaimana Abu Daud dan An-Nasai. Bagian ketiga adalah bagian yang jelas ilatnya. Sedangkan bagian yang keempat adalah bagian yang menerangkan menurut perkataannya sendiri. Seperti ucapannya, yang kutahriz dalam kitabku ini adalah hadis yang telah diamalkan oleh sebagian ulama. Jadi keistimewaan kitab As-Sunan tersebut dinyatakan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dengan ucapannya, kitab At-Tirmidzi bagiku lebih terang daripada kitab Bukhari dan Muslim. Jadi menerangkan. Jadi penguatan terjadi. Nah, menurutnya, anak-anak sekalian, kitab At-Tirmidzi bisa dipahami oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Imam At-Tirmidzi ini melakukan perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, baik dalam bentuk mencatat, kemudian berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang yang menyebabkan ia menderita kebutaan beberapa tahun pada akhir hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, beliau kemudian meninggal dunia, dan beliau wafat di Tirmidzi, sebuah tempat pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijrah bertepatan dengan 8 Oktober 892 Masehi atau sekitar abad 9 ya, dalam usia yang 70 tahun. Nah, kemudian anak-anak sekalian, satu lagi itu tentang Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Su'aib ibn Ali ibn Sinan Abu Abdurrahman An-Nasai. Jadi lahir pada tahun 215 Hijrah, dikenal dengan nama Nasai yang dinisbahkan kepada kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Nah, Imam Nasai menerima hadis dari Said Ishaq bin Rawahi dan ulama lainnya dari tokoh-tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Sam, Jazirah Arab. Nah, Imam Nasai terkenal dengan ketinggian sanad hadisnya. Jadi kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan An-Nasai memuat lebih sedikit hadis dhaifnya. Jadi setelah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, para guru tempatnya belajar antara lain itu Qutaibah bin Sa'id, kemudian Ishaq bin Ibrahim, lalu Ishaq bin Rawahi, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kashram, lalu Imam Abu Daud, dan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Sedangkan ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya, anak-anak sekalian, itu diantaranya Abu Al-Qasim atau Brani, pengarang kitab Muljam, Abu Ja'far At-Tahawi, lalu Al-Hasan bin Al-Khadir As-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin Al-Ahmar Al-Andalusi, lalu Abu Nasr Al-Dalabi, dan Abu Bakar bin Ahmad As-Sunni. Sedangkan kitab-kitab hadis karya An-Nasai kita kenal diantaranya As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan An-Nasai yang kalian sering baca, begitu kalian pelajari. Kemudian As-Sunan Al-Mujtaba, lalu kitab At-Tamyiz, kitab Ad-Du'afa, lalu Khasasis Ali, lalu Musnad Ali, lalu Musnad Malik, dan yang ke-8 Manasik Al-Hajj. Kemudian dari buku-buku itu, kitab-kitab itu merupakan produk karya dari Imam An-Nasai. Nah, anak-anak sekalian, Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijrah bertepatan dengan 915 Masehi atau abad ke-10, awal abad ke-10. Ia dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ini nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Arabi Al-Qazwini. Ia lebih akrab dipanggil dengan Ibnu Majah.
Jadi beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Beliau lahir di Qazwan, Irak, tahun 209 Hijrah, bertepatan dengan 824 Masehi, jadi abad ke-9. Nah, sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya bernama Yazid, yang dikenal pula dengan nama Majah, Maula Rab'at. Jadi Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun, terutama kepada gurunya yang terkenal diantaranya Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis, anak-anak sekalian, tumbuh makin besar. Hal tersebut mendorongnya untuk berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, di antaranya Rai yang ada di Teheran, Basra, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan Hijaz. Nah, ia menerima hadis dari para ulama hadis di tempat-tempat yang dikunjunginya. Di antaranya dari siapa saja? Yang pertama dari Abu Bakar bin Abi Saibah, lalu Muhammad bin Abdullah ibn Numair, lalu Hisam bin Amr, lalu Ahmad bin Al-Azhar, Bashar bin Adam, dan para pengikut perawi hadis, ahli hadis dari Imam Malik serta Al-Lais, termasuk dari Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qattan, Ahmad bin Ibrahim, dan sebagainya. Nah, anak sekalian, pertemuannya dengan banyak ulama hadis, ia di berbagai tempat menjadikan ilmu Ibnu Majah ini mampu menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan hadis, terutama dari sumber-sumber yang dipercaya kesahihannya. Kitab Sunan Ibnu Majah sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah ini telah menulis puluhan buku baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Nah, di bidang tafsir, anak-anak sekalian, ia menulis antara lain tafsir Al-Quran Al-Karim. Sementara itu, kitabnya di bidang sejarah berjudul At-Tarikh, memuat biografi bagi para perawi hadis sejak awal hingga zamannya. Karyanya di bidang hadis, anak-anak sekalian, berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi menjadi yang paling bersejarah begitu ya, dan populer di kalangan kaum muslimin dan rujukan klasik. Jadi menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis buku Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfaz Al-Quran Al-Karim, itu indeks Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 hadis. Jadi sumbangannya di bidang ilmu-ilmu Islam tersebut, khususnya bidang ilmu hadis, banyak mendapat pujian dari ulama-ulama besar. Di antaranya Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini mengatakan pada Ibnu Majah bahwa Ibnu Majah adalah seorang yang terpercaya, yang diakui kejujurannya dan pendapatnya dapat dijadikan pedoman. Ia mempunyai pengetahuan yang luas dan banyak menghafal hadis. Sedangkan Ibnu Katsir, ulama tafsir termasyhur, mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah bahwa Ibnu Majah ini, Muhammad bin Yazid atau Ibnu Majah ini adalah pengarang kitab Sunan yang masyhur. Kitabnya merupakan bukti atas amal dan ilmunya. Jadi keleluasan pengetahuan dan pandangannya serta kejujuran dan kepatuhannya kepada hadis, baik tentang masalah pokok, usul maupun masalah furu. Ibnu Majah meninggal dunia, anak-anak sekalian, tanggal 22 Ramadan 273 Hijrah, bertepatan dengan 887 Masehi, di tanah kelahirannya, Qazwan, di Qazwin ya, Qazwin, Irak. Nah, nanti anak-anak sekalian, pembahasan yang ke-11, insya Allah kita akan bahas 4 madhab dalam Islam. Jadi sekarang yang menulis Kutubus Sittah, dari Kutubus Sittah itu sudah kita bahas, dan nanti dalam pembahasan di pertemuan yang ke-11, insya Allah kita akan bahas 4 madhab dalam Islam. Itu saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi kalian tetap terjaga, kalian sehat, kalian keep spirit begitu. Dan bismillah, Ustadz akan mendampingi kalian sehingga kalian jelas menjadi seorang manusia yang tafaqquh fiddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.